Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin di studio R66 itu ada sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak sangat menakutkan sebenarnya, tetapi adalah sesuatu yang benar-benar janggal. Jadi ceritanya begini Baraya, seperti yang Baraya ketahui bahwa saya bersama Pak Helmi itu bikin sebuah acara lucu-lucuan tapi edukatif lah. Namanya itu adalah kontroversi dan toleransi. Please jangan disingkat. Nah, acara itu bergulir, cuman kemarin Pak Helminya tidak bisa hadir karena kesibukan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya menggantikan beliau sebagai hostnya, mewawancarai atau ngobrol tektokan dengan seorang influencer yang namanya adalah Hoodie Kuning, yang mungkin Baraya sendiri sudah mengetahuinya. Nah, di situ ada sebuah pengalaman yang aneh, pengalaman yang bisa dikatakan mistis atau spiritual atau apalah. Jadi ketika temanya itu masuk ke ranah yang lebih supranatural, di mana Hoodie Kuning itu menceritakan pengalamannya berjualan di sebuah lapak yang sangat aneh. Lapak itu disewa dengan sangat murah, tetapi ketika setelah disewa, dia diteror oleh misalkan tanah kuburan yang tiba-tiba bertaburan di sekeliling lapak itu, kemudian darah segar entah dari mana tiba-tiba menetes di sekitar lapak itu, berhari-hari terjadi seperti itu. Ditambah lagi kemudian ada gangguan-gangguan fisik, diantaranya adalah lengan sebelah kanan atau sebelah kirinya benar-benar kebas, mati rasa. Kalau ada di apartemennya, kalau misalkan keluar dari kamarnya dia baik-baik saja, ketika masuk lagi ada kebas lagi. Kemudian ada luka di punggung yang cukup menyakitkan dan ya agak aneh gitu, menggelembung penuh nanah, tapi kemudian hilang tanpa bekas sama sekali. Banyak sekali cerita-cerita yang aneh seperti itu. Nah, ya itu Baraya bisa saja menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa direkayasa atau cerita itu hoax dan lain sebagainya. Silahkan saja, Baraya juga seperti itu karena skeptis itu adalah bagian dari channel ini. Tetapi pas lagi ngobrolin itu di R66 itu tiba-tiba ada suara tong diketuk dengan keras gitu. Kan di studio R66 itu ya Baraya tahulah ada tong di belakangnya itu sebagai properti gitu, sebagai mainan aja, sebagai dekorasi. Nah, itu diketuk tepat di belakang saya gitu. Jadi siapa yang ngetuk, tidak ada orang, tidak ada benda jatuh, tidak ada apapun yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang bisa membunyikan tong itu demikian kerasnya. Bunyi itu juga terekam masuk ke situ dan ya ada beberapa kru yang kemudian jadi ketakutan. Ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ya tapi silakan aja Baraya nanti nonton di channel itu. Ya bukan promosi sih ya. Ini mah kebetulan aja. Cuman maksudnya kalau itu saya tidak terlalu takut juga sih, karena saya sendiri betapapun saya mencoba untuk skeptis untuk hampir semua hal atau bahkan untuk semua hal, tapi saya juga sering kali menemukan sesuatu yang supranatural gitu. Apakah saya pernah melihat hantu? Sesuatu yang didefinisikan sebagai hantu saya pernah melihatnya atau saya pernah merasakannya. Saya juga pernah menceritakannya di RJL 5 gitu. Pengalaman-pengalaman yang aneh yang tidak masuk akal dan sebagainya. Sekali lagi saya berusaha untuk skeptis dan membuka semua kemungkinan, tetapi kejadian itu memang nyata. Mungkin Baraya juga pernah mengalami itu. Nah, sekarang muncul sebuah pertanyaan, kalau memang hantu itu dilihat oleh banyak orang secara subjektif, entah bagaimana ceritanya atau halusinasi atau apa, tapi kalau misalkan dia benar-benar dilihat oleh banyak orang dan kemudian terbukti bahwa itu bukan halusinasi, bukan delusi, bukan salah lihat dan sebagainya, lalu hantu itu apa? Ada sebuah penjelasan ilmiah atau spekulasi ilmiah yang sekarang sedang berkembang, yaitu bahwa hantu itu, penampakan hantu atau penampakan alien, penampakan fenomena-fenomena yang aneh dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bug. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dunia realita, kita hidup di dunia simulasi. Hidup di sebuah hologram raksasa yang bahkan kita tidak pernah tahu siapa yang membuatnya. Bagaimana ceritanya? Ini adalah satu spekulasi sains yang paling seru hari-hari ini. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Bukan hanya orang awam, sekelompok besar ilmuwan dewasa ini membuka kemungkinan bahwa dunia yang kita jalani sekarang itu bukan dunia material, bukan dunia biologis, tetapi sebuah hologram yang sangat besar, dunia simulasi, di mana hukum-hukum alam yang kita ketahui, di mana rumus-rumus fisika yang kita hadapi, pokoknya mah semua fenomena-fenomena yang ada sekarang di dunia yang kita alami sekarang itu bukan benar-benar nyata, atau secara biologis dan secara material itu tidak pernah benar-benar ada, tetapi ini hanya sekedar simulasi komputer atau hal yang semacam itu. Dan yang menggerakkan itu semua adalah semacam gamers yang maha
yang semacam itu, atau dia adalah seorang yang sedang melakukan simulasi, seorang apa ya, hal-hal yang semacam itu. Pandangan ini juga sebenarnya bukan pandangan yang baru-baru ini muncul. Misalkan sejak zaman Ibnu Sina atau Imam Al-Ghazali juga pernah menyatakan ini. Kemudian René Descartes, seorang filosof terkemuka juga di abad pertengahan atau akhir abad pertengahan, juga pernah menyampaikan tentang gagasan ini. Tapi beliau menggambarkan sebagai jangan-jangan di dunia ini ada setan yang sangat berkuasa, overpower, yang kemudian menciptakan dunia ini dengan simulasi yang ada di dalamnya. Dan kita, kata dia, tidak benar-benar yakin dan tidak bisa membuktikan apakah apa yang kita alami sekarang itu benar-benar nyata atau buatan atau simulasi atau Mugen Tsukuyomi dari si raksasa kuat itu atau si setan kuat itu. Kan begitu ya. Nah, tetapi pernyataan-pernyataan itu di masa lampau adalah pernyataan-pernyataan filosofis atau spekulasi rasional yang tidak bisa terbantahkan, dalam artian kemungkinan itu terbuka gitu. Nah, tetapi dewasa ini itu bukan hanya spekulasi rasional, tetapi juga spekulasi saintis. Kita mulai dari tahun 1999, ada sebuah film yang namanya The Matrix, salah satu film paling legendaris. Ya, itu menjelaskan tentang bahwa alam yang ada di dunia sekarang ini itu sebenarnya adalah alam pikiran dari artificial intelligence yang kemudian membajak pikiran kita dan kemudian mengontrol segala rupanya. Jadi dunia ini sebenarnya adalah dunia yang dibuat oleh artificial intelligence. Dan kemudian tahun 2003 seorang filosof terkemuka juga bernama Nick Bostrom itu juga membuat sebuah paper, sebuah makalah yang menjelaskan juga bahwa simulasi, bahwa dunia ini adalah sebuah simulasi, itu adalah dunia adalah penjelasan yang masuk akal. Kemudian kemarin-kemarin salah seorang petinggi di dunia ini, salah satu elit global paling terkemuka, Elon Musk, itu maksa banget mengatakan berkali-kali sejak tahun 2016 sampai sekarang dia mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia simulasi dan lebih mungkin membayangkan dunia yang ada ini adalah dunia simulasi daripada dunia nyata. Dia katakan bahwa perbandingan atau kemungkinan bahwa ini adalah dunia realitas, dunia biologis, dunia fisika seperti yang kita kenal sekarang, itu hanya 1 berbanding miliaran kemungkinan yang lain gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil, 1 berbanding miliaran. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita telusur spekulasi rasional dan argumentasi mereka. Mari kita pertimbangkan. Urutan pertama adalah bahwa anggaplah Baraya sekarang sedang main game dan Baraya menggunakan game terbaik untuk permainan itu. Coba lihat Baraya bagaimana resolusinya, bagaimana orang-orang, karakter-karakter yang ada di dalamnya, bagaimana dunia yang ada di sana dan sebagainya. Kemudian bahwa karakter-karakter yang dimaksud juga ternyata bisa saja dimainkan oleh artificial intelligence. Jadi kalau misalkan Baraya punya musuh, Baraya bisa gunakan teman Baraya untuk memainkan karakter itu, tetapi kalau tidak bisa, serahkan kepada artifisial dan dia juga bisa melakukan sesuatu yang menantang buat Baraya. Kan begitu. Ini adalah game zaman sekarang. Sekarang, bagaimana kalau misalkan kita membuat game itu 100 tahun ke depan? Bahwa ternyata artificial intelligence itu sudah benar-benar bisa merekayasa, menciptakan karakter yang benar-benar hidup, yang berkesadaran, yang hidup di sebuah alam yang sangat luas, alam game gitu ya. Sangat luas, lengkap dengan hukum alamnya, lengkap dengan sejarahnya, lengkap dengan batu-batuan, langit, pepohonan, apa segala rupanya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Dan bagaimana kalau ternyata kita adalah hanya 1 di antara sekian banyak karakter yang dimainkan dalam game itu? Nah, kenapa harus sejauh itu? Karena begini Baraya, Sisi Terang pernah membuat sebuah video tentang prediksi manusia 100 tahun ke depan. Dan ini adalah prediksi yang cukup masuk akal karena memang sumber-sumbernya juga sangat kuat. Jadi begini, 100 tahun ke depan, integrasi antara otak manusia dengan artificial intelligence itu sudah terjadi. Yang ini muncul gara-gara tantangan artificial intelligence yang semakin lama semakin cerdas. Kan artificial intelligence itu semakin kesini itu semakin cerdas. Dan atas tuntutan pasar, kecerdasan itu benar-benar tidak bisa dihalangi, tidak bisa di-stop perkembangannya. Sedangkan otak manusia cenderung semakin kesini semakin bodoh, lantaran ketergantungan pada artificial intelligence yang dimaksud itu. Bahkan kalau misalkan Baraya lihat berita-berita kemarin-kemarin itu, disebutkan bahwa IQ orang di Indonesia itu 78 rata-ratanya. Jadi Baraya, rata-rata orang Indonesia IQ-nya 78. Jadi skornya hanya beda 10 dibandingkan dengan orang debil, saya mohon maaf ya.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya banyak alasannya lah. Tapi salah satunya adalah gara-gara ketergantungan pada artificial intelligence yang sekarang sedang mengelilingi kita. Nah, karena itu para ilmuwan menduga bahwa di masa depan untuk bisa membuat manusia itu tetap eksis dan tidak dikalahkan oleh artificial intelligence, maka manusia dengan artificial intelligence itu akan disatukan, diintegrasikan. Otak manusia akan nyambung dengan cloud, dengan HP, dengan apa segala rupa gitu. Dan ini dimulai dari proyeknya Neuralink, proyeknya Elon Musk ketika dia mampu memasukkan chip artificial intelligence ke dalam otak manusia. Ya awalnya tentu saja untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan dia berhasil di situ, maka membuka kemungkinan bahwa integrasi antara otak manusia dengan artificial intelligence bisa sangat terbuka. Misalkan kalau sekarang Baraya nonton film di handphone atau di televisi, maka di masa depan film dan televisi itu disimpannya di dalam otak, kemudian Baraya bisa nonton kapanpun secara 3 dimensi, itu langsung dimanapun di dalam otak itu. Kalau misalkan Baraya sekarang punya Google Satellite, Google Earth atau yang semacam itu, di mana Baraya bisa menyusuri jalan-jalan menyusuri jalan-jalan yang ada di peta di Google itu, maka di masa depan peta Google itu akan masuk ke dalam otak Baraya, sehingga Baraya itu bisa jalan-jalan ke situ. Jadi Baraya bisa jalan-jalan ke Swiss dalam kondisi 3 dimensi aja, misalkan 3 dimensi jalan-jalan muter-muter ke sana ke sini gitu, atau misalkan jalan-jalan ke Belanda menyapa orang yang ada di sana gitu, dan dia juga menyapa Baraya dan sebagainya. 100 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang, ya ampun, 100 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang sudah bisa terjadi begitu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya membayangkan orang-orang yang hidup di sana, apakah artificial intelligence sudah terintegrasi sedemikian kuat sehingga menghasilkan satu dampak yang besar? Dampak besarnya diantaranya adalah kecerdasan manusia yang kemudian berlipat ganda dan bisa digandakan semau kita. Termasuk juga kecerdasan otak kita, kan karena kecerdasan buatan itu bisa di-upload ke otak kita, maka apa kecerdasan kita, kesadaran kita, memori kita juga bisa dimasukkan ke komputer, bisa dititipkan. Termasuk juga karena itu bisa dititipkan ke cyborg, bisa dititipkan ke tubuh artifisial. Jadi gambaran tentang dunia avatar, di mana manusia di bumi itu kemudian harus hidup dengan jasad makhluk alien, kemudian hidup di sana dan sebagainya, itu dalam 100 tahun ke depan adalah sesuatu yang masuk akal, khususnya dalam satu versi. Nah, kemudian akhirnya apa? Manusia itu bisa menjelajah alam semesta. Kalau menjelajah alam semesta tapi pakai tubuh biologis kita, serba terbatas. Tapi kalau misalkan kalau kita menitipkan kesadaran kita, raga kita atau jiwa kita dalam tanda kutip itu ke dalam komputer, kemudian komputernya itu dititipkan lagi ke sebuah raga di planet antah berantah atau di cyborg atau apa, maka dia kemudian akan bisa hidup lagi di sana gitu. Jadi di planet lain kita bisa berwisata, di planet lain tubuh kita biologisnya di sini, tapi tubuh kita yang Android misalkan di sana jalan-jalan apa segala rupa dan sebagainya. Begitu. 100 tahun ke depan manusia bisa menjadi seperti itu adalah hal yang sangat mungkin. Bahkan tahun 2030 integrasi manusia dengan cloud itu sudah benar-benar terjadi atau diprediksi benar-benar terjadi. Nah, sekarang Baraya, mari kita imajinasikan, mari kita bikin sebuah perhitungan yang sangat sederhana. Jika manusia 100 tahun ke depan bisa seperti itu dengan memiliki kecerdasan yang sangat super karena sudah terintegrasi dengan artificial intelligence yang terus-terusan berkembang itu dan bisa digandakan itu, maka game semacam apakah yang bisa mereka buat? Game semacam yang sangat-sangat detail seperti alam dunia nyata yang kita tempati sekarang. Jadi maksudnya alam tempat dunia kita sekarang adalah dunia simulasi, itu mungkin saja terjadi kalau misalkan ada manusia yang peradabannya 100 tahun lebih tua dari kita sekarang. Nah, lantas dengan perhitungan itu kita putar balik waktu. Jadi kan dikatakan bahwa 100 tahun ke depan kecerdasan manusia sudah mampu menghasilkan sebuah game yang benar-benar realistis sedemikian rupa sehingga menyerupai kita gara-gara artificial intelligence-nya yang berkembang pesat itu sudah terintegrasi. Begitu kan rumusannya. Sekarang kita balik bahwa mungkinkah sebenarnya peradaban yang 100 tahun ke depan itu sudah terjadi di masa lampau? Coba sekarang Baraya hitung-hitung, alam semesta ini atau bumi ini itu tercipta 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan sebenarnya dalam hitung-hitungan kasar,
menciptakan makhluk cerdas atau munculnya makhluk cerdas di usia bumi yang segitu panjang itu bisa saja sudah terjadi ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Katakanlah makhluk serupa manusia itu seharusnya dalam garis evolusi sudah terbentuk sejak bumi berusia 4 miliar tahun, bukan 4,6 miliar tahun gitu. Kan bisa saja seperti itu. Dan karena itulah maka sebenarnya peradaban-peradaban yang sangat canggih yang kemudian menciptakan dunia kita sekarang itu sebenarnya memang sudah berevolusi sejak lama, sudah menghasilkan peradaban sejak lama, sudah mengintegrasikan otaknya dengan artificial intelligence sejak lama, dan seterusnya sehingga mereka membuat simulasi dunia sekarang. Makanya anggaplah ini beberapa bug gitu, beberapa bug selain hantu yang tiba-tiba muncul apa. Baraya tentu saja ingat bahwa beberapa tahun yang lalu dunia internet itu dihebohkan dengan temuan tambang yang mengandung limbah nuklir yang berusia jutaan tahun di Afrika. Iya kan? Nah, kenapa ada tambang radio nuklir yang limbahnya sekian juta tahun kemudian ada di dunia saat ini? Bukankah manusia baru hidup dan memiliki kecerdasan itu baru ratusan ribu atau puluhan ribu atau ribuan tahun yang lalu? Kenapa jutaan tahun yang lalu sudah ada limbah nuklirnya? Nah, apakah manusia ada hidup di zaman dulu kemudian dipunahkan? Atau ada kemungkinan yang lain bahwa manusia itu memang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sudah hidup seperti biasa, dan mereka kemudian membuat artificial intelligence dan sebagainya, kemudian termasuk juga membuat game dengan simulasi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, lalu ketika mereka membuat game itu sesuai dengan dunia mereka, bla 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 bla. Nah, ada bagian-bagian yang mereka lupa menghapusnya. Nah, diantaranya itu adalah jejak kehidupan 1 juta atau 2 juta tahun yang lalu itu seharusnya kan udah terhapus semuanya, tapi ada 1-2 yang kelewat gitu ya, bug gitu lah ya. Atau kalau misalkan di film yang apa itu teh, yang bloopernya gitu. Nah, ini juga jangan-jangan yang bloopernya seperti itu gitu, kelewatnya gitu. Dan kita juga mengetahui kan sebenarnya peradaban-peradaban kuno dengan arsitektur, dengan peradaban yang aneh itu sebenarnya bukan hanya di Afrika saja, tapi ada di tempat lain di mana terbukti bahwa manusia-manusia di zaman dulu itu menguasai teknologi yang kita tidak kenal sekarang gitu. Jadi apakah itu adalah blooper? Apakah itu adalah bug di mana dunia ini adalah simulasi, dan yang kita lihat dari peradaban-peradaban kuno sebenarnya adalah peradaban-peradaban dari makhluk yang telah menciptakan kita, mensimulasikan kita, tetapi dia ada errornya sedikit di situ gitu. Dan ini pula lah yang tadi disebut sebagai hantu gitu. Jadi kemunculan hantu yang tiba-tiba lewat, orang jalan kaki tapi tembus dinding gitu, setengah transparan dan sebagainya. Iya, baranya kalau misalkan main game terus ada bugnya juga mungkin kan ada seperti itu gitu. Lagi lari-lari nembak apa, tiba-tiba ada yang lewat gitu apa. Mungkinkah juga adalah seperti itu gitu. Nah, itu adalah argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya bahwa dunia ini adalah sekedar simulasi gitu. Termasuk dalam hal ini adalah Elon Musk. Kenapa Elon Musk begitu percaya pada hal yang seperti ini? Ya karena dirinya lah yang membuat Neuralink itu. Dirinya lah yang telah berusaha untuk mengintegrasikan antara otak dengan artificial intelligence, masukin ke chip dan sebagainya. Walaupun sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa ada banyak sekali perbedaan antara otak biologis manusia dengan artificial intelligence yang berbasis pada elektronik apa segala rupa gitu. Ya, tetapi di masa depan mungkin aja kita bisa menemukan satu jalan di mana itu terintegrasi. Dan karena Elon Musk main di dunia itu, mungkin dia termasuk orang yang benar-benar percaya bahwa di masa depan kita bisa menyatukan itu. Dan karena itulah dia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dunia yang ada di yang kita jalani sekarang itu adalah dunia simulasi. Menurut Baraya seperti apa? Ya, tapi kalau misalkan Baraya menganggap bahwa ini adalah cocokologi, ya silahkan saja, nggak jadi masalah. Tetapi ada satu lagi penjelasan yang benar-benar ngeri, yaitu apa? Kalau misalkan Baraya searching di Google, Baraya cari misalkan holographic principle atau holographic universe. Itu adalah penjelasan sains di mana kita memang kemungkinannya hidup di dunia simulasi. Kapan-kapan kita bahas, tapi sekarang kita akhiri dulu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.